Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Gimana kabarnya? Sehat selalu? Semoga Allah selalu merahmati dan melindungi kita semuanya. Tema yang kita akan bahas kali ini adalah tentang muflis. Ada yang tahu? Muflis itu bangkrut. Ya. Jadi suatu saat Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Ya. Lalu melontarkan sebuah pertanyaan. Atadruna mal muflis? Ya. Apakah kalian tahu ya apa itu muflis? Ya, orang yang bangkrut itu apa? Apa itu kebangkrutan? Ya. Qalu, mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Karena mereka ini adalah para pembisnis, pedagang, maka mereka menjawab sesuai prestasi mereka. Orang yang bangkrut ya Rasulullah adalah orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta benda. Ya. Maka Rasulullah SAW meluruskan persepsi ini. Agar tidak semuanya kita ukur dengan ukuran duniawi. Ya, bahwa di sana ada makna kebangkrutan lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innal muflisa, sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut, ya. Innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut min ummati, dari umatku. Yaumal kiamat, di besok hari kiamat. Jadi ini artinya menggambarkan kondisi kita, orang Islam. Ya, jadi Rasulullah membahas ya, kebangkrutan yang dialami umatnya kelak besok di hari kiamat. Ya, tentu kita tidak mau menjadi orang yang bangkrut. Di dunia aja kita tidak mau, apalagi di akhirat. Kalau bangkrut di dunia, masih kita bisa cari utangan sana, cari pinjaman ke sana. Kita bisa minta tolong saudara kita. Lah nanti di akhirat, ya tidak ada satupun orang yang bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Ya, terus apa? Ya, yang menjadikan orang itu rugi. Lalu siapa saja mereka yang rugi besok hari kiamat? Kita lanjutkan. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wazakah. Jadi orang ini besok di akhirat dia membawa begitu banyak pahala ibadahnya. Salat, zakat, puasa, haji, sedekah. Ya. Banyak amalan yang dia lakukan di dunia ini. Ya, luar biasa. Jadi orang ini bukan orang tipe pemalas. Ya. Orang ini bukan tipe orang yang bakhil. Orang ini bukan tipe orang yang tidak semangat. Terbukti dia datang besok di hari kiamat membawa begitu banyak pahala. Artinya dia termasuk ahli ibadah. Banyak ibadah yang dia lakukan. Tetapi ada problem lain. Dan ini yang menjadikan orang ini bangkrut. Ya. Habis semua amal ibadahnya. Ambiar semua amal ibadahnya di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Kita lihat satu-satu. Wa ya'ti qad syatama hadza. Ya. Di samping amalan-amalan yang baik tadi, ya. Tetapi dia juga membawa dosa-dosa yang dia lakukan. Yaitu apa? Berupa apa dosanya? Syatama hadza. Syatama itu memaki. Intinya adalah dia tidak bisa menjaga lisannya. Memaki, termasuk membuli. Dan sekarang ini, kalau kita perhatikan di media sosial, ya, dengan mudahnya orang melontarkan makian, cacian. Ya. Ini adalah kata-kata kotor yang besok kelak akan mengurangi dan akan bisa menghancurkan pahala amalan ibadahnya. Sekalipun dia puasa Ramadan, ya, sekalipun dia hafal Quran, sekalipun dia haji beberapa kali. Nah, ini sungguh menjadi perhatian kita. Jangan sampai
itu menimpa kita. Kemudian wa qadhafa hadza, qadhafa itu menuduh. Ya, tanpa bukti kita nuduh. Ya. Termasuk di sini adalah kita membuat hoak, ya, berita bohong, menyebarkan kebohongan juga termasuk. Maka hati-hati kalau kita mendapatkan sebuah informasi, berita, jangan asal kita share. Tapi kita lihat apakah ini benar. Kalau benar, apakah ada manfaatnya, apakah ada yang tidak, apakah ada orang yang nanti mungkin merasa dia sakit hati. Kita baca dulu. Karena apapun yang kita lakukan ini, nanti kelak di akhirat akan mendapatkan hisab, penghitungan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah wa akala mala hadza, artinya memakan harta orang lain tanpa hak. Ya. Korupsi, memanipulasi, dan berbagai cara ilegal untuk mendapatkan harta-harta. Nah, termasuk ya sekarang ini misalkan ya ada bantuan yang harus diberikan kepada orang yang berhak, tetapi dia korupsi, dia ambil. Ini dosanya dosa murakkab ini. Karena itulah kenapa ya harus kita lebih hati-hati ya terkait harta ini. Karena apa? Karena nanti akan ditanya dari dua sisi. Harta itu dari mana ia beroleh, ya, dan untuk apa harta tersebut. Ini perlu kita waspadai. Kemudian wasafaka damahada, membunuh tanpa hak. Jadi hati-hati, ya, jangan mudah, ya, orang melakukan pembunuhan. Jangan sampai orang menghilangkan nyawa seseorang, karena nanti di depan Allah SWT pasti akan berat pertanyaannya dan hisabnya. Kemudian termasuk dalam arti membunuh ini bisa jadi adalah membunuh karakter. Jadi gara-gara orang tidak suka dengan fulan atau kelompok fulan, kemudian dia menyebarkan fitnah, membunuh karakter. Ini juga termasuk hal-hal nanti yang akan membangkrutkan amal ibadah seseorang. Nah, termasuk juga wadara bahala, memukul orang ya tanpa ada hak, tanpa ada alasan yang bisa diterima, mukul sana, mukul sini. Ya. Termasuk di sini adalah perilaku-perilaku kezaliman lainnya. Ya. Ini semuanya nanti kelak akan bisa menjadikan amal ibadah kita bangkrut. Sekalipun kita puasa, sekalipun amal kita banyak, bisa bangkrut. Kenapa? Dikatakan fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhida min khotoyahu faturihat alaihi thumma turiha finnar. Artinya apa? Jadi orang yang berbuat zalim ya semacam tadi itu, kebaikannya diambil, ya ditransfer, dipindah, diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau habis semuanya dipindah, keburukan dosa-dosa orang yang zalimi itu, ya, yang dianiaya di dunia itu diambil, dipindah, diberikan kepada orang yang berbuat zalim tadi. Ya. Sehingga tidak ada satupun kebaikan yang tersisa baginya. Yang ada adalah bertambahnya keburukan yang dimilikinya. Karena itu akhirnya apa? Tsumma turiha finnar, maka akhirnya ia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Demikianlah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, ciri-ciri orang yang bangkrut nanti kelak di akhirat. Maka kita harus hati-hati, waspada, ya, jangan sampai amal-amal ibadah kita yang begitu banyak ternyata di depan Allah hilang sirna tanpa sisa apapun. Semoga Allah selalu menjaga kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.